Sampai saat ini saya masih penasaran teman-teman sekalian, bagaimana kelanjutan dari kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Belakangan kasus ini terasa lambat sekali bahkan, dan terkesan jalan-jalan di tempat. Kalau seperti ini terus situasinya, saya khawatir kasus ini bakalan menjadi kasus berkepanjangan yang tidak jelas kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Mungkin ke depan akan lebih mirip seperti hidup segan, mati tak mau. Kasus ini memang bukan barang baru. Sudah muncul sejak lama, tapi yang menarik sampai hari ini, kasus tersebut seperti tidak pernah benar-benar selesai. Ia muncul, ramai, lalu meredup. Kemudian muncul lagi dengan narasi yang hampir sama. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa kasus ini seperti menggantung tanpa kepastian? Ini disengaja atau memang yang melempar tuduhan sudah tidak punya amunisi sehingga terpaksa membiarkan kasus ini mengalir begitu saja? Saya yakin bukan hanya saya yang penasaran. Teman-teman sekalian di rumah juga pasti penasaran dan itu wajar. Dalam negara hukum seperti negara kita Indonesia, setiap tuduhan, apalagi tuduhan serius, yang menyangkut kepala negara atau bahkan mantan kepala negara, harusnya kan secara logika itu bisa diselesaikan secara terang benderang sesegera mungkin. Entah itu dibuktikan benar atau salah, yang penting ada kejelasannya. Tapi yang terjadi ini kan justru sebaliknya, prosesnya terasa sangat berlarut-larut, tidak ada ujungnya, dan seolah-olah memang berjalan-jalan di tempat. Ini yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, di tengah masyarakat. Kasus ini belum selesai muncul lagi kasus-kasus lain yang beririsan, tapi seolah kasus-kasus lain tadi itu semakin membuat kasus utamanya semakin jauh dari kejelasan. Sebagian dari kalian mungkin juga bertanya-tanya, apakah memang kasus ini sulit untuk dibuktikan? Atau justru tidak ada niat serius untuk menuntaskannya? Mungkin pertanyaan yang kedua yang lebih layak untuk diajukan. Karena kalau kita bicara soal dokumen pendidikan, sebenarnya itu sesuatu yang secara administratif bisa diverifikasi. Ada kampusnya, ada arsip, ada saksi, ada yang bisa ditelusuri. Tapi kenapa dalam kasus ini semuanya terasa abu-abu, remang-remang, seolah semua pihak saling menahan diri untuk membawa kasus ini semakin jelas dan terang benderang. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi kemudian adalah lahirnya opini dan teori konspirasi liar yang kemudian dipaksakan. Di sisi lain, pihak yang paling vokal mengangkat kasus ini adalah Roy Suryo. Kalian sudah pasti tahu, dia sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ya lagi-lagi proses hukumnya tidak menghasilkan sesuatu yang benar-benar final. Tidak ada keputusan yang benar-benar menutup perdebatan ini secara tuntas. Ia mungkin saja sekarang berstatus sebagai tahanan luar yang harus melapor setiap bulan. Status tahanan luar ini juga ambigu menurut saya. Tidak benar-benar memberikan kejelasan atau kepastian seperti apa sebenarnya situasinya saat ini. Kedua belah pihak menurut saya seperti yang saya bilang tadi, enggan untuk mundur tapi juga enggan untuk maju. Keduanya sama-sama sedang menunggu gerakan satu sama yang lain. Maka disinilah masuk ke pertanyaan kedua yang lebih mendalam. Siapa sebenarnya yang paling membutuhkan kejelasan dalam kasus ini kalau kedua belah pihak saling menunggu? Apakah Roy Suryo sebagai pihak yang menuduh yang lebih membutuhkan kejelasan atau justru Pak Jokowi sebagai pihak yang dituduh? Kalau kita lihat dari sisi Roy Suryo, jelas dia membutuhkan kepastian. Karena sebagai pihak yang mengangkat tuduhan, kredibilitasnya juga ya dipertaruhkan. Kalau tuduhannya terbukti benar, maka dia akan dianggap sebagai pihak yang berani untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi. Tapi kalau tidak terbukti atau bahkan dianggap fitnah, maka reputasinya juga hancur lebur. Jadi dari sisi ini Roy Suryo punya kepentingan besar agar kasus ini benar-benar dibuka secara transparan. Namun di sisi yang lain justru Pak Jokowi lah yang mungkin lebih membutuhkan kejelasan atau kepastian hukum. Kenapa? Karena ini menyangkut legitimasi dirinya sebagai seorang pemimpin. Tuduhan ijazah palsu bukan sekedar isu kecil, tapi bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat.
Meskipun selama ini Pak Jokowi memang kesannya begitu terlihat santai dan tidak terlalu reaktif menghadapi kasus ini, tapi bukan berarti dampaknya tidak ada. Dalam politik, persepsi itu sangat-sangatlah penting. Dan isu yang tidak pernah selesai bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak. Yang menarik, sikap Pak Jokowi selama ini memang cenderung tidak terlalu agresif dalam merespon tuduhan tersebut. Beliau beberapa kali misalnya memberikan klarifikasi memang, bahkan menunjukkan bukti ke Bareskrim Polri, tapi tidak sampai pada langkah yang benar-benar menutup permainan. Misalnya dengan mendorong proses hukum yang cepat dan transparan hingga tuntas setuntas-tuntasnya. Yang saya sebutkan tadi gitu ya, memilih untuk maju lebih tajam begitu ya, mengambil langkah lebih dulu untuk menekan pengadilan. Karena kasus ini memang sudah dilimpahkan ke pengadilan katanya. Agar apa? Agar sesegera mungkin dilakukan persidangan. Tapi kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sama seperti yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo. Sama-sama menunggu, ya terkesan pasrah aja mengikuti kemana akhirnya air mengalir. Ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya di publik. Apakah ini strategi? Kalau kita melihat pola yang terjadi sejauh ini, isu ini memang seperti sengaja dibiarkan menggantung. Setiap kali mulai meredup, muncul lagi dengan momentum yang berbeda. Kadang berbarengan dengan isu politik yang lain. Kadang muncul di situasi-situasi yang sedang panas-panasnya. Ini membuat banyak orang, termasuk kita mungkin yang menonton video ini, berpikir bahwa isu ini ya punya nilai politis yang tinggi. Ia bisa digunakan sebagai alat untuk menyerang, atau bahkan sebagai distraksi dari isu lain. Dan kalau kita tarik lebih jauh, teman-teman, kemungkinan besar isu ini memang tidak akan benar-benar hilang. Ia hanya tidur menunggu waktu yang tepat untuk kemudian dibangunkan kembali. Misalnya menjelang Pilpres 2029. Kenapa? Karena dalam politik, isu lama yang belum selesai itu selalu bisa didaur ulang. Apalagi kalau isu tersebut memang menyangkut figur besar seperti Pak Jokowi yang pengaruhnya masih sangat kuat di panggung politik Indonesia. Bayangkan saja ketika mendekati Pilpres 2029 nanti misalnya, nama Pak Jokowi masih akan sering disebut. Entah sebagai kingmaker, tokoh di balik layar, atau bahkan sebagai simbol kekuasaan politik tertentu. Nah, di saat itulah isu-isu lama seperti ijazah palsu seperti ini itu bisa kembali diangkat untuk menggoyang persepsi masyarakat. Dan karena belum pernah benar-benar diselesaikan secara tuntas, isu ini akan selalu punya nyawa. Di sisi lain, kita juga harus melihat peran pihak-pihak berwenang dalam kasus ini, teman-teman. Apakah mereka sudah bekerja secara maksimal atau justru ada kesan pembiaran? Ini pertanyaan yang cukup sensitif, tapi penting untuk dibahas. Karena dalam negara hukum, sekali lagi seperti negara kita Indonesia, aparat penegak hukum punya tanggung jawab yang besar untuk memberikan kepastian. Bukan hanya menindak, tapi juga menjelaskan. Kalau masyarakat melihat bahwa sebuah kasus besar tidak kunjung selesai berlarut-larut, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum bisa menurun. Orang akan mulai berpikir bahwa hukum yang ada di Indonesia hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dan ini sangat berbahaya dalam jangka waktu panjang. Karena kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat adalah pondasi dari stabilitas sebuah negara. Tapi kita juga tidak bisa untuk serta-merta menyimpulkan bahwa kasus ini sengaja dibiarkan. Bisa jadi memang ada kendala-kendala teknis atau kompleksitas yang tidak terlihat oleh kita. Tapi teman-teman sekalian, di era keterbukaan informasi seperti sekarang, transparansi menjadi kunci. Semakin tertutup sebuah proses hukum, maka semakin besar pula ruang bagi lahirnya spekulasi. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa kasus ini tidak kunjung jelas gitu, tidak kunjung final? Jawabannya bisa jadi kombinasi dari banyak faktor. Mulai dari aspek hukum, aspek politik, hingga strategi komunikasi. Tidak ada jawaban tunggal yang sederhana. Tapi yang jelas, selama tidak ada keputusan yang benar-benar final dan transparan, isu ini atau kasus ini bakalan terus hidup. Dan pada akhirnya, baik Roy Suryo maupun Pak Jokowi sebenarnya sama-sama membutuhkan kejelasan atau kepastian. Hanya saja dalam skala yang berbeda. Roy Suryo butuh untuk menjaga kredibilitasnya sebagai pengkritik,
Sementara Pak Jokowi butuh untuk menjaga legitimasi dan warisan politiknya. Tapi di atas semua itu, yang paling membutuhkan kejelasan sebenarnya adalah kita, masyarakat. Karena masyarakat kita itu berhak tahu kebenaran. Bukan sekedar opini, bukan sekedar narasi, tapi fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan selama itu belum didapatkan, maka isu ini akan terus menjadi tanda tanya besar. Sebuah cerita yang tidak pernah benar-benar selesai, hanya berganti bab tanpa pernah mencapai akhir. Mungkin suatu hari nanti kasus ini benar-benar akan dibuka secara terang benderang. Semua bukti ditampilkan, semua pihak bicara, dan ada keputusan yang bisa diterima oleh semua orang. Tapi sampai hari itu datang, kita hanya bisa menyaksikan bagaimana kasus ini terus berputar, mengikuti arus politik yang tidak pernah berhenti atau tidak pernah selesai. Dan satu hal yang pasti, dalam dunia politik tidak ada isu yang benar-benar mati. Yang ada hanyalah isu yang menunggu waktu untuk hidup kembali. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Letivisme agar tidak ketinggalan kajian-kajian atau analisis-analisis lainnya mengenai perkembangan politik yang ada di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.